Jiaki. Apakah itu kamu kebetulan sekali? Yuan kebetulan sekali. Tian, Jiaki bukankah sudah kubilang? Kamu hanya cocok untuk barang mewah yang sesuai dengan statusmu. Gaun murahan macam apa ini? Bagaimana kau akan tahu tanpa mencobanya? Jadi kau adalah sahabatnya. Kau memilih pakaian ini untuknya. Kamu, apa yang kau katakan? Zhang Didao, Yuan adalah sahabatku. Bagaimana mungkin dia bisa? Dia hanya terlihat bagus. Dia tidak punya niat jahat sedikit pun. Yuan, aku ingin mencoba yang ini. Pengawal kecil itu bilang begitu. Apakah itu tidak apa-apa? Baiklah. Kesederhanaan adalah yang paling elegan. Apa gunanya tumpukan barang mewah? Bagaimana? Kurasa seleramu bisa diterima. Jika aku tidak bisa memilikinya, kamu juga jangan bermimpi untuk memilikinya. Jiaki, bukankah kamu ada hal lain yang harus dilakukan? Benar, aku ada urusan lain. Aku pergi sekarang, sampai jumpa. Li Jiaki. Jadi dialah yang membantunya memilihnya. Sementara dia sendiri berpakaian sempurna. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja, aku hanya merasa sedikit pusing. Bantu aku ke hotel agar aku bisa istirahat sebentar. Itu saja. Trik apa yang sedang kau coba lakukan sekarang? Kau baik-baik saja. Jiaki, aku di 302. Jangan panik dulu. Ujianku padanya mungkin butuh sedikit waktu. Sudah lebih dari 1 jam. Mungkinkah? Sialan. Zhang Didao, buka pintunya. Kau bajingan, apa yang kau lakukan pada Yuan? Ya Tuhan, apa yang terjadi? Ada apa denganmu? Apa yang kau lakukan? Mengapa kau tidak bertanya? Apa yang dilakukan sahabat baikmu? Aku tidak butuh kau memberitahuku apa yang harus kulakukan. Nona mudaku yang berharga. Kau benar-benar telah dijual. Dan masih membantu mereka menghitung uang. 1 jam yang lalu. Li Jiaki hanyalah seorang nona muda manja. Dia hanya tertarik padamu sesaat. Lalu bagaimana denganmu? Kau tidak bisa mengendalikan dirimu sejenak. Aku sudah melihatnya sejak lama. Ada sesuatu yang salah denganmu. Apakah kau mencoba menghancurkan Li Jiaki melalui pujian berlebihan? Jika kau akan seperti ini, maka jangan salahkan aku, karena tidak berbaik hati. Jiaki, kamu adalah sahabat terbaikku. Aku percaya kamu tidak akan menyakitiku. Maafkan aku Yuan. Maafkan aku. Ini semua masalahku. Aku tidak tahu ponselmu tidak bisa dihubungi. Aku membuatmu khawatir. Kau baik-baik saja, bagaimana kabarmu? Apa yang terjadi? Dia padaku tidak punya minat. Aku hanya bercanda dengannya. Bagaimana kalau kita turun ke kedai kopi, duduk dan mengobrol dengan baik? Kau ikut atau tidak? Baiklah. Aku mau ke toilet. Biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Orang tua Li Jiaki sama sekali tidak akan setuju kalian berdua bersama. Masalah antara Li Jiaki dan aku. Apa hubungannya denganmu? Mengapa kamu tidak mencoba menghabiskan waktu bersamaku? Apa yang tidak bisa dia berikan padamu, aku bisa. Apa maksudmu? Menikahlah denganku. Kamu bisa memilih rumah atau mobil apapun yang kamu inginkan. Pakaian tidak bisa menghiasi jiwa. Juga tidak bisa memperbaiki penampilanmu. Kau dibandingkan dengannya terlalu jauh tertinggal. Kamu
Kamu seorang kapten keamanan. Kesempatan seperti ini hanya terjadi sekali seumur hidup. Apakah kamu yakin tidak menginginkannya? Apa salahnya menjadi kapten keamanan? Sederhana dan stabil. Benar. Bagaimana aku bisa membungkuk dan menjilat di hadapan yang berkuasa dan kaya, membuat diriku tidak bahagia. Tidak buruk. Sungguh seorang pria baik yang jujur. Sayangnya semakin baik dirimu, semakin aku akan mencegah Li Jiaqi memilikimu. Jangan salahkan aku juga, karena memberitahu KKH tentang situasimu. Kamu memprovokasiku duluan. Jeti, apakah dia sudah menyetujui syarat-syaratmu? Dia setuju. Yang Didao. Kau bajingan. Bagaimana aku bisa jadi bajingan? Apakah aku memprovokasimu? Kau tahu jelas di dalam hatimu sendiri. Apa sebenarnya yang aku lakukan? Berhentilah berdebat kalian berdua. Diam. Diam. Yang Didao, aku sangat kecewa padamu. Kecewa tentang apa? Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Hei, jelaskan dirimu. Sudah ku bilang. Orang tuanya tidak akan setuju kalian berdua bersama. Percuma saja meskipun kamu mengejarnya. Kau benar. Kesenjangan status sosial kita terlalu besar. Jeti, kamu setuju untuk bersama sahabatku hanya karena dia membelikanmu rumah dan mobil. Apa? Membeli rumah dan mobil? Aku sama sekali tidak setuju dengannya. Yuan, apa yang terjadi? Dia tidak setuju. Kenapa kamu membohongiku? Pergi. Aku akan membelikanmu rumah dan mobil besok. Kita akan mendaftarkan pernikahan kita besok. Aku sudah memikirkannya. Bukankah kamu hanya suka uang? Nona muda ini punya banyak uang. Tapi aku benci melihatmu menyerah pada pekerjaanmu. Jika kamu mengikuti nona muda ini mulai sekarang, di seluruh kota C, kamu bisa memilih posisi satpam manapun yang kamu inginkan. Aku sudah memikirkannya. Bukankah kamu hanya ingin hidup dari seorang wanita? Baiklah. Tapi kamu hanya bisa mengandalkanku. Jiaqi, aku minta maaf. Akulah yang berbohong padamu. Tapi aku benar-benar tidak bermaksud. Aku pasti sudah buta untuk menganggapmu sebagai temanku. Aku sudah memberitahumu sejak lama. Dia bukan orang baik. Tidak apa-apa sekarang. Bukankah aku di sini? Aku tidak menyangka Yang Didao lulus ujian. Sementara Yuan yang selalu kupercaya. Tidak aku harus mempertahankannya. Baiklah. Jika kamu menjanjikanku satu hal, aku tidak akan sedih lagi. Ada apa? Menikahlah denganku. Ayo pergi. Aku akan membawamu melihat mobil sekarang. Apa yang kamu suka, aku akan membelikannya untukmu segera. Nona muda ini sudah gila. Sahabatnya sudah pergi, jadi dia perlu mencari suami untuk menggantikannya. Halo ayah, ada apa? Baru saja menerima dari kota A. Berita internal. Kencan butamu kali ini memiliki identitas khusus. Ini mungkin melibatkan persaingan antara 4 keluarga besar. Keluarga kita sama sekali tidak boleh terseret ke dalam ini. Kita akan mendaftarkan pernikahan kita besok. Apa putriku yang berharga? Siapapun di dunia ini boleh. Tapi sama sekali bukan dia. Halo ibu. Nak, apakah kamu akan pergi kencan buta hari ini? Ibu belum. Masih ada 1 jam lagi. Nak, tolong jangan pergi. Kencan buta hari ini, Mama tidak menemukan pasangan yang baik untukmu. Dia dipecat dari tempat kerjanya beberapa hari yang lalu. Aku dengar itu karena perilaku buruk. Dia sebenarnya sudah bercerai dan punya anak. Jangan pergi ya. Ibu, kita hidup di era apa ini? Menjadi sasaran di tempat kerja tidak berarti orangnya jahat. Mungkin karena orangnya terlalu baik dan diperlakukan seperti orang yang mudah dimanfaatkan. Kamu juga tahu, tim keamananmu yang terakhir itu. Posisimu sebagai kapten keamanan sulit didapatkan. Hargai itu baik-baik. Kamu mau kemana? Kencan buta. Kencan buta. Nona muda yang sebelumnya mengundurkan diri. Lagi,
Orang tuamu benar-benar luar biasa. Yang ini seperti seorang putra mahkota memilih permaisuri dari rakyat jelata. Ini Pangeran mahkota apa? Nona muda itu. Orang tuanya tidak setuju. jadi bagaimana dengan yang ini? Ibuku baru saja meneleponku dan berkata, bercerai dengan seorang anak. Bercerai dengan seorang anak. Jadi kenapa? Jangan lupa, aku hanya seorang satpam kecil. Tidak. Kamu bahkan mencari seseorang yang sudah bercerai. Aku benar-benar pasrah. Kamu adalah putra mahkota. Putra mahkota. Aku masih menunggumu untuk pergi. Grup revitalisasi. Jangan pergi dan membawa pulang seorang anak. Kamu datang atau tidak? Jangan terburu-buru. Maaf, aku terlambat. Sulu seorang novelis kontrak. Ini agak terlalu murahan. Halo Siang Didau. Halo Cilulu. Minum kopi. Kakak orang seperti ini benar-benar tidak pantas untukmu. Dengarkan aku, jangan main-main. Kenapa dia tidak pantas? Bukankah aku hanya seorang satpam miskin? Cepat atau lambat kamu akan menyesalinya. Kenapa kamu terus-menerus bermain ponsel? Maafkan aku. Apa kamu ingin pergi? Aku tahu itu baik-baik saja. Wajar jika kamu meremehkanku. Tidak, aku tidak. Orang ini cukup menarik. Dia sebenarnya tidak meremehkanku. Kamu juga sudah melihatnya. Aku tidak cantik. Hal terpenting tentang seseorang bukanlah penampilan mereka, tapi jiwa mereka. Dan kamu juga tidak jelek. Tidak buruk. Kondisimu adalah Gaji bulanan satpam 4.000 yuan. Sebuah apartemen yang digadaikan dan skuter listrik. kenapa kamu pergi kencan buta? Untuk menikah. Lalu apa standarmu untuk pasangan? Sederhana dan biasa adalah jalan yang benar. Bergaul dengan baik adalah yang terpenting. Aku ingin kamu menikah dalam 2 tahun. Untuk membeli mobil dan rumah dan aku tidak akan bekerja. Dan untuk beberapa tahun pertama, aku juga tidak akan punya anak. Apakah kamu bersedia? Tidak masalah. Benarkah? Benar sekali. Profesi saya adalah novelis kontrak. Dan gaji tahunan saya sekitar 2 juta. Saya punya mobil dan rumah. Mengenai kencan butaku, itu untuk mencari inspirasi menulis novel. Sialan, ini pasti penipuan. Orang ini dan yang barusan adalah orang yang sama. Apakah kamu mencoba mengatakan, mereka tidak terlihat seperti orang yang sama? Saya baru-baru ini menulis novel. Ini tentang kencan buta. Saya pergi kencan buta justru untuk menguji pasangan kencan. Untuk melihat bagaimana reaksi mereka. Reaksimu sangat menarik. Jadi kamu menjadikanku kelinci percobaan. Jangan marah, kamu adalah inspirasiku. Hanya bercanda, jangan marah. Sebenarnya tidak ada yang istimewa dariku. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kamu memiliki semacam keindahan struktural. Bahkan tanpa riasan. Itu terlihat. Benarkah? Bagaimana kamu bisa tahu? Aku menyebut ini tak terlukiskan. Sebuah perasaan. Aku tidak menyangka kamu, yang terlihat cukup jujur, cukup pandai berbicara. Permisi, aku perlu menelepon temanku. The film was Di translated mana orang itu? and Dia narrated tidak by melihat kencan M. butaku Media. jelek dan kaburkan. Temanku sudah pergi. Apakah kamu serius? Aku hanya menggodamu, jangan kamu menggodaku sekarang. Serius. Sial. Seni memang berasal dari kehidupan. Bukankah ini bahan yang tepat? Aku baru saja menelponnya, tapi dia masih tidak menjawab. Dia tidak diculikkan. Mungkin tidak. Mungkin ponselnya kehabisan baterai. Aku akan menelponnya lagi. Tidak ada yang menjawab. Apa yang harus kita lakukan?
Halo, ponsel temanmu rusak. Ada di sini bersamaku untuk diperbaiki. Bisakah kamu mendengar suaranya sekarang? Jadi ponselnya rusak. Apakah ini serius? Berapa hari akan diperbaiki? Bisa diperbaiki dalam 3 hari. Kenapa dia bertanya apakah kamu bisa mendengar? Ponselnya rusak. Lalu kenapa kamu tidak bisa mendengar? Bukan berarti ponselmu bermasalah. Telepon aku. Halo, Halo, aku bisa mendengarmu. Kalau begitu masalahnya bukan pada ponselmu. Kalau begitu hanya ada satu kemungkinan. kemungkinan apa? Dia mungkin diculik. Apa? Bersiaplah secara mental. Bos itu mungkin tahu tentang percakapanmu barusan. Dan tahu bahwa kamu tidak bisa mendengar sebelumnya. Jadi dia sengaja menggunakan ponsel temanmu untuk menciptakan kesan palsu. Sangat mungkin pihak lain dibisukan. Atau tidak bisa mengeluarkan suara. Singkatnya, Berhenti bercanda. aku bukan. Sebelum aku menjadi novelis wanita, aku adalah seorang petugas polisi. Bagaimana itu mungkin? Berhenti membohongiku. Kamu dulu menulis novel. Kamu pasti mengarang semua ini. Percaya atau tidak itu terserah padamu. Sekarang aku benar-benar berharap itu palsu. Apakah kamu punya atasan? Telepon atasanmu. Jika temanmu Wang Lipo telah diculik atau menghilang, maka orang yang menculiknya, selain perlu membuatmu tetap tenang, juga perlu meminta izin cuti kepada atasanmu. Melihat keadaannya, aku hanya bisa mempercayainya dan mengambil risiko. Halo, Halo Supervisor. Didao. Kebetulan sekali kamu harus menggantikan Wang Lipo. Selama 3 hari, keluarganya baru saja meminta cuti untuknya. Kapan? Kamu menelepon tepat setelah dia menutup telepon. Dia bilang dia pulang untuk mengurus beberapa hal. Terima kasih atas usahamu. Apa yang harus kita lakukan? Sama seperti yang dikatakan bos toko ponsel itu tadi. Dalam 3 hari. Jika dalam 3 hari, Wang Lipu tidak kembali, dia mungkin akan mengalami nasib buruk. Jika para penculik mendapatkan apa yang mereka inginkan, maka Wang Lipu akan kembali dengan selamat. Tapi apa? Temanmu hanyalah seorang satpam. Kenapa penculik akan menargetkannya? Kamu benar. Tapi Wang Lipu adalah saudaraku. Selama ada secercah harapan, aku akan menyelamatkannya. Aku tidak menyangka kamu seorang satpam biasa. Cukup setia dan berintegritas. Ayo kita pergi bersama. Tunggu. Kenapa kamu ingin membantuku? Ini adalah kesempatan besar untuk mendapatkan inspirasi. Tapi sudahkah kamu memikirkannya baik-baik? Ini adalah masalah hidup dan mati. Menarik. Tiang Didao, bukan hanya kamu yang menarik. Temanmu Wang Lipo. Bahkan lebih menarik. Aku benar-benar jatuh cinta padamu. Aku Cululu. Sangat suka melakukan hal-hal yang mendebarkan. Aku pasti akan membantu ini. Kalau begitu izinkan aku berterima kasih atas nama saudaraku, Wang Lipu. Membayarku dengan menawarkan dirimu. Bukan tidak mungkin. Aku hanya bercanda denganmu. Surulu kamu berani menggodaku. Jangan sampai aku mendapat kesempatan. Aku pasti akan membalas dendam padamu. Ayo pergi. Bagaimana? Tidak di sini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tidak tahu. The film was translated and narrated by M Media. Ayo pergi. Berhenti. Kalian berdua pasangan palsu bukan? Jangan pura-pura bodoh denganku di sini. Apa maksudmu? Dia istriku. Pergi dari sini sekarang juga. Jika kamu tidak pergi, maka jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Kasar. Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kamu akan bersikap kasar. Baiklah. Hentikan. Begitulah. Jadi, kamu memiliki miliaran aset, menunggumu untuk diwarisi. Orang tuamu datang untuk menyeretmu pulang. Itu untuk menjadikanmu generasi kedua yang kaya. Kamu datang untuk menjadi satpam. Adalah untuk merasakan hidup. Semua yang baru saja kamu katakan itu benar. Satu tanda baca pun. Tidak ada yang bohong. Sial, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kamu membuatku sangat mengkhawatirkanmu.
Pelayan menyita ponselku. Aku tidak bisa menghubungimu. Jadi aku satu-satunya yang benar-benar satpam. Berapa banyak hal yang kalian berdua masih sembunyikan dariku, Wang Lipu. Apa itu? Kencan buta hari ini cukup bagus. Aku akan meninggalkan ranjang ini untuk kalian berdua. Aku akan pergi sekarang. Ada kamar lain, aku akan tidur di sana. Yang Didao. Aku. Kamu jatuh cinta padaku. Sedikit. Ada apa? Maaf. Hanya bercanda. Aku tidak tahu kenapa. Aku selalu merasa kamu bukan orang yang kuinginkan. Kau. Maaf. Lupakan saja. Aku Cululu tidak suka memaksa orang lain. Dengan begini, kita tidak berutang apapun satu sama lain. Mengatakan aku tidak menyesal itu bohong. Tapi aku lebih percaya pada hatiku sendiri. Sululu. Anggap saja aku Sang Didao berutang budi padamu kali ini. Akan berkencan denganmu. Kamu kembali sangat awal hari ini. Bagaimana kencan butanya? Jangan sebut-sebut itu. Apa dia jelek? Tidak, dia cukup cantik. Biar ku beritahu, terutama kaki panjang itu. Ramping dan lurus. Dan putih. Jadi kamu suka tepe seperti itu? Kenapa dia tidak menyukaimu? Aku bilang kakinya akan terlihat bagus dengan stoking hitam. Dan dia memanggilku berandalan. Lalu dia bilang dia tidak akan menikahiku bahkan jika dia mati. jadi kamu akhirnya mendapatkan balasanmu. Dasar bajingan, berhentilah bercanda denganku. Baiklah. Hari ini, untuk menghibur saudaraku yang baik, aku akan mengajakmu ke bar. Kenapa sebelumnya aku tidak pernah melihatmu begitu murah hati? Serius. Karena kamu sangat kaya. Kenapa kamu masih bekerja sebagai satpam? Aku menikmati kebebasan dan tanpa batasan. Ditambah aku tidak perlu khawatir tentang konflik 4 keluarga besar. Betapa hebatnya itu. Apa? 4 keluarga besar. Sudahlah. Jangan kita membahas masa lalu. Hari ini untuk membuat saudaraku senang. Sedikit uang. Bukanlah hal yang patut disebutkan. Ayo pergi. Kalau begitu ingat ini. Jika kamu diculik, aku pasti tidak akan menyelamatkanmu. Kamu bisa memilih bar manapun di seluruh kota. Ayo pergi, ayo pergi. Kamu benar-benar saudaraku yang baik. Sangat setia. Ayo pergi. Aku tidak tahu kenapa. Tapi sekarang aku agak tidak ingin. Kamu tahu tentang identitas masa laluku. Hari-hari yang kita habiskan bersama ini, bekerja sebagai penjaga keamanan, telah sangat bebas dan santai. Biarkan semuanya berjalan alami. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Berjelek macam apa ini? Mahal sekali. Kenapa mereka tidak merampok orang saja? Tidak apa-apa, aku punya uang. Uangmu adalah milikmu. Kamu adalah saudaraku. Terlepas dari kemiskinan atau kekayaan. Aku selalu memperlakukanmu sebagai adik kecil kita yang bekerja sebagai satpam. Aku tidak akan menghabiskan 1 sen pun uangmu. Jangan membuatku terlalu emosional. Apa? Bukan apa-apa. Sebelumnya, seseorang mengatakan kata-kata serupa kepadaku. Ayo pergi. Ayo kita lihat bar lain. Ayo pergi, ayo pergi. Mari kita lihat bar lain. Ada banyak tempat yang jauh lebih murah dari ini. Bisakah kita minum di sini? Ya, ya.
Tempat ini bagus. Kita datang ke tempat yang tepat. Kau berani duduk di tempat yang kulihat. Pantatmu bahkan belum menampar di kursi, dan kau berani mengatakan itu. Kau bicara dengan siapa? Jangan impulsif. Aku bicara tentangmu. Kau bicara dengan siapa? Xiang? Tuan Muda Xiang? Kamu memanggilku apa? Ini bukan. Kita pasti salah lihat. Bukankah dia menghilang lebih dari setahun yang lalu? Bagaimana mungkin dia muncul di bar jelek ini? Dan rumornya orang itu tidak akan memasukkannya ke daftar hitam. Kita tidak bisa menyinggung salah satu pihak. Ayo pergi, ayo pergi. Kamu mau duduk atau tidak? Kami minta maaf, kami salah. Kami tidak akan duduk lagi. Sudah pergi. Apa aku terlihat sangat The menakutkan? film was translated and narrated by M Media. Kamu kenal mereka? Tidak, aku tidak. Mungkinkah dia mengenalku? Tuan Muda Xiangku. Identitasmu. Aku tidak berani memberitahumu dengan mudah. Jika aku memberitahumu, UR sedang berurusan dengan Wan Lao ya. Akan aneh jika kau tidak langsung masuk perangkap. Aku mau ke toilet. Sang Didao. Jika kau menyakitinya sedikit pun, aku akan membuatmu membayarnya 100 kali lipat. Ya. Mengerti. Aku merasa pernah mendengar suara itu di suatu tempat. Semua hal malam ini digabungkan. Aku hanya merasa ada yang tidak beres. Wanita cantik, lihat aku. Wang Lipu, apa kamu merasa? Hal hari ini, Lihatlah kaki panjang itu dulu. Kaki itu sangat panjang. hampir. Jika kaki panjangmu tidak muncul, aku tidak akan percaya begitu saja. Stoking hitam masih lebih sesuai seleraku. Aku bertanya-tanya, apa yang dilakukan gadis pagi ini? Sekarang, Pria tampan sendirian. astaga. Kita tidak baru saja membicarakan Cao Cao dan dia langsung datangkan. Pria tampan, apakah kau sendirian? Wanita cantik. Halo, nama Tionghoaku adalah Xiang Bufan. Ini terlalu kebetulan. Temanku bernama Didao. Sangat menarik bahwa kau bernama Bufan. Sobat, sayang sekali. Takdir mempertemukan orang bahkan dari jarak ribuan mil. Tetapi tanpa takdir, tangan tidak bisa digenggam bahkan saat berhadapan muka. Dia di sini mencariku. Pria tampan, kau salah paham. Sial, tidak mungkin. Aku rasa kau memiliki sikap tertentu yang sangat mirip dengan apa yang orang Tiongkok sebut frasa sangat pendiam. Itu hanya disebut berpura-pura. Permisi cantik. Aku tidak enak badan hari ini. Tidak, kau tidak akan gagal. Cantik. Ada rumput harum di mana-mana di bawah langit. Mengapa terobsesi hanya pada satu bunga? Bagaimana kalau kau coba aku? Anggap saja itu hutangku padamu. Li Qing. Sial, kaki itu panjang sekali.
Xiang Lingtian, kau menjadi satpam. Gadis yang kau kencani masih lebih baik dari gadisku. Cantik, bagaimana kalau kita pergi juga? Siapa yang mau pergi denganmu? Jangan pergi. Aku memberitahumu, kau tidak boleh membicarakan aku di sini hari ini. Beritahu orang lain. Bukankah kamu memanggilku berandalan siang hari? Malam ini, di sekitarmu, ada 100 berandalan dengan mudahnya. Apa yang kau tahu? Aku suka menari. Tapi itu tidak berarti aku suka berandalan sepertimu. Aku tidak pernah bilang kamu menyukaiku. Kenapa kamu langsung masuk perangkap? The film was Kau. translated and narrated by M Media. Kau berandalan sialan. Lepaskan aku. Sekarang kamu tahu, aku berandalan sungguhan. Yang Didao sebenarnya apa yang kau inginkan? Bagaimana menurutmu? Sayang. Menari pole dance untuk kakak. Oke. Biarkan kakak menyentuh kaki panjangmu. Tuan Muda Shang? Kamu baik-baik saja. Ayo pergi. Sial. Yang Didao, kau benar-benar punya koneksi. Apa aku anak orang kaya generasi kedua sebelum aku kehilangan ingatanku? Karena kau menyelamatkanku hari ini, aku akan memaafkanmu. Tapi kau tidak diizinkan untuk membicarakan apa yang terjadi padaku hari ini. Baiklah, tapi kamu harus mengalahkanku minum. Kita akan melupakan semua yang terjadi sebelumnya. Benarkah? Setuju. Ayo minum. Ayo pergi. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Kaki ini benar-benar panjang. Kau bocah nakal. Kau benar-benar tidak berbohong padaku. Dasar bocah. Kamu hanya peduli pada kencan butaku. Ini adalah... Aku tidak akan berani. Beraninya aku menginginkan kakak ipar. Kalau begitu aku pergi sekarang. Apa kamu bisa mengatasinya? Aku tidak bisa minum lagi. Aku akan menelepon sopir untuk menjemputku. Aku pergi. Aku hanya seorang satpam biasa. Aku tidak punya sopir. Tapi memiliki wanita cantik di pelukanku. Juga tidak buruk. Aku bisa minum 5 botol lagi. Yang Didao, ayolah. Minum apa? Di mana rumahmu? Rumahku. Rumahku ada di... Di mana? Dia anehnya lucu saat mabuk. Tidak begitu berapi-api lagi. Apa yang kau katakan? Berandalan, lepaskan aku. Jangan bergerak. Kau terus memanggilku berandal. Kalau begitu akan kutunjukkan padamu seperti apa seorang bajingan itu. Pria baik sepertiku. Jarang ada sekarang. Aku menjagamu saat kau mabuk. Orang lain pasti sudah menjualmu sejak lama. Yang Didao, yang paling kuagumi dalam hidupku adalah seorang pria yang menyelamatkan wanita dalam kesulitan. Aku tidak menyangka kau cukup berani. Tidak. Hanya kucing buta yang menabrak tikus mati itu saja. Aku tidak percaya. Aku selalu merasa ini tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau begini? Apa kau berani berjanji padaku satu hal? Ada apa? Pertama, katakan padaku apakah kau setuju atau tidak. Baiklah, aku setuju. Ayo kita menikah. Apa katamu? Sialan. Ini tidak akan berhasil. Aku hanya menyukai kakimu yang indah. Aku tidak pernah berpikir untuk menikahimu. Yang Didao. Mama, Huang Xiaotao, presiden perusahaan hiburan. ini kencan buta terakhirku. Kali ini aku menyetujuinya. Tapi setelah hari ini, aku tidak akan pergi kencan buta lagi.
Silakan masuk. Halo, nama saya Huang Xiaotao. Halo Zhang Didao. Jika tidak ada hal tak terduga terjadi, ini akan menjadi kencan buta terakhirku. Kau tidak akan menikahiku lagi kan? Karena di hatiku, sudah ada seseorang. Selain dia, aku tidak akan menikahi siapapun. Setelah kencan buta ini berakhir, aku juga akan kembali dan memberitahu orang The film tuaku was bahwa aku translated tidak akan and menikah. narrated Sial, aku by terlalu M narsis. Media. Kalau begitu ceritakan padaku, kisahmu. Ini adalah kisah klis yang ditemukan di mana-mana. Kisah seorang pahlawan menyelamatkan seorang gadis dalam kesulitan. Aku berusia 16 tahun saat itu. Sementara orang lain seusia denganku masih di sekolah. Aku demi membayar pendidikan adik laki-lakuku, pergi ke kota kami, pintu masuk SMA untuk mendirikan warung. Ternyata hari itu, aku diganggu oleh beberapa berandalan muda. Dia selesai kelas. Hanya lewat. Namun dia mengambil pisau untukku. Aku jatuh cinta padanya. Tapi di sisinya, selalu ada seorang gadis yang seperti cahaya bulan putih. Gadis yang sama. Meskipun aku tahu aku cantik. Di depannya, aku juga akan merasa rendah diri. Kemudian, Nanti, mereka bersama. mereka tampak terlahir untuk bersama, pasangan yang sangat serasi. Kemudian keluargaku pindah ke kota C. Setelah bertahun-tahun, aku telah mencarinya. Di lautan manusia yang luas. Beberapa orang bahkan setelah bertahun-tahun, bahkan jika mereka duduk di seberangmu, kamu mungkin tidak mengenali mereka. Mengapa berpikir terlalu banyak? Lagi pula orang yang dia suka, pasti bukan aku kan? Apakah kamu ingat namanya? Aku bahkan tidak tahu nama belakangnya. Sekarang aku sudah memulai dari nol dan menjadi seorang bos wanita besar. Jika aku melihatnya lagi, aku harus menggunakan metode yang paling tidak orisinal, membayarnya kembali dengan uang. Tapi sekolah yang dia hadiri saat itu sudah SMA terbaik di kota kami. Dia mungkin tidak kekurangan uang. Mungkin. Dia sangat kekurangan uang sekarang. Roda keberuntungan berputar. Mungkin sama sepertiku. Dia bekerja sebagai satpam. Dan bagaimana denganmu? Aku. Benar, bagaimana dengan cinta pertamamu? Aku tidak ingat. Tidak ingat. Aku hanya ingat. Sesosok dalam mimpi. Mengenakan gaun putih. Dengan rambut panjang lurus. Berbicara dengan sangat lembut. Seolah-olah dia tidak akan pernah marah. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Gelb, bagaimana publik menyukai? Jika ini adalah surga, memberiku kesempatan, maka aku hanya bisa meminta maaf kepada pacar pertamamu. Sepertinya kamu sudah melupakan segalanya. 10 tahun telah berlalu. Hari ini, aku sudah terlalu lama menunggu. Tidak apa-apa. Hanya mengingat beberapa hal dari masa lalu. Jangan bicarakan ini lagi. Mari kita bicarakan hal lain. Aku saat ini bekerja di industri swamedia. Bagaimana menurutmu tentang riasan dan penataanku hari ini? Alas bedakmu. Warnanya terlalu terang. Kamu secara alami satu tingkat lebih gelap kan? Bagaimana kamu tahu? Ya. Bagaimana aku tahu? Ada yang lain. Kamu lebih cocok untuk gaya yang sedikit lebih liar. Coba ganti ke warna satu tingkat lebih kuning. Juga warna lipstik. Seharusnya beberapa tingkat lebih gelap. Itu memang ide yang menarik. Aku akan mencobanya suatu saat. Silakan masuk. Bos, ini adalah kotak hadiah kosmetik baru dari merek tersebut. Lem asisten presiden. Mereka meminta agar kamu
meninjaunya secara pribadi. Baiklah, aku mengerti. The film was translated and narrated by M Alas bedakmu. Media. Warnanya terlalu terang. Masuklah. Permisi, bos. Dalam set ini, masih ada lipstik. Aku baru saja memeriksa, dan lupa mengembalikannya. Bawa ke sini. Bos, riasan ini sangat cocok untukmu. Dan itu terlihat sangat berbeda dari gaya biasanya. Cepat pergi dan bawakan ponselku. Cepat bawakan ponselku. Aku telah menemukan seorang jenius. Apa? Aku akan datang bekerja di perusahaanmu. Jika kamu ragu, maka datanglah lihat perusahaanku dulu. Jika kamu tertarik, aku akan menawarkanmu 5 kali gajimu. Bagaimana? Sang Didao. Kamu sudah berhubungan dengan kakak perempuan kaya lagi. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku sudah terbiasa. Beberapa orang bekerja sebagai penjaga keamanan dan tidak berguna. Sementara yang lain bekerja sebagai penjaga keamanan dan memiliki banyak wanita cantik di sekitar mereka. Bukankah kamu generasi kedua orang kaya? Justru karena aku adalah anak orang kaya generasi kedua, aku menyadari bahwa di antara manusia tidak ada perbandingan sama sekali. Ada apa denganmu? Kamu tidak mengerti. Kamu menawan tidak hanya saat kamu menjadi anak orang kaya generasi kedua. Menawan, tetapi bahkan saat kamu menjadi penjaga keamanan, kamu masih memikat banyak orang. Tidak bisa dibandingkan. Tidak ada perbandingan sama sekali. Jing jangan. Jing. Jingjing mantan streamer terkenal. Jing. Begitulah keadaannya. Aku tidak tahu sekarang bagaimana membantunya bertransisi. Sejak dia bertemu dengan bajingan itu dan mengalami depresi serta mulai minum obat, dia tetap dalam kondisi mental ini. Berat badannya saat ini jauh melebihi standar untuk seorang streamer. Aku benar-benar tidak tega memecatnya. The film Lagi was pula setengah tahun translated yang lalu and dia masih narrated by streamer M paling Media. ikonik perusahaan kami. Aku tidak bisa membantumu bertransformasi karena penampilanmu tidak lagi memiliki keuntungan apapun atau poin potensial untuk dieksploitasi. Apa gunanya mengatakan semua ini? Bukankah ini hanya memprovokasinya? Lel, Tapi tidak memiliki keuntungan. Justru adalah keuntunganmu apa? Keuntungan apa? dibandingkan dengan penampilan dan bentuk tubuh yang sempurna yang terlihat di layar. Yang lebih diharapkan orang untuk dilihat adalah seseorang dalam kemerosotan yang sedang mengalami proses transformasi karena akhir yang terbuka selalu lebih menarik daripada yang sempurna. Ada banyak pria di dunia ini. Kamu pantas mendapatkan seseorang yang mencintaimu secara timbal balik. Apakah kamu bersedia mengubah dirimu demi dirimu sendiri? Aku bersedia. Sialan. Mengapa aku tidak menyadari sebelumnya bahwa aku begitu mampu? Jika Xiang Lingtian yang asli datang, mungkin aku bahkan bisa mencoba beberapa gerakan melawannya. Orang ini memang memiliki beberapa keahlian. Namun, dibandingkan dengan Tuan Muda Zhang, dia masih jauh kalah. Didao, datanglah duduk di kantorku. Kamu sangat berwawasan. Mari kita bicara terbuka. Memang benar sih. Tuan Muda Zhang juga seusianya. Andai saja Tuan Muda yang bangun. Idolaku. Alipay menerima 1 juta yuan. 1 juta. Bayar lunas hipotek. Tapi rumahku itu sudah hampir lunas. 1 juta. Tidak terlalu banyak, tidak juga terlalu sedikit. 1 juta sebuah rumah. Aku mengerti. Aku akan membeli yang lain.
Aku benar-benar seorang jenius. Bisakah kamu membuatnya sedikit lebih murah? Luas apartemen ini tidak terlalu besar. Apakah kamu yakin kamu ingin melihat unit kecil ini? Jika kamu menambah satu kamar tidur lagi, harga totalnya hanya 200.000 lebih tinggi. Total 1.190.000. Ini penawaran yang bagus. Tidak perlu kita ambil yang ini saja. Kapan saya bisa datang melihat rumahnya? Baiklah Tuan, izinkan saya melakukan pendaftaran informasi dasar terlebih dahulu. Apakah Anda sebelumnya membeli rumah dengan kami? Tidak. Baiklah, biar saya periksa untuk Anda. Anda pasti bercanda. Ada apa? Mungkinkah saya masuk daftar hitam? Tidak mungkin orang tuaku di belakangku. Diam-diam menumpuk utang kan? Tuan Xiang, tolong berhenti bercanda. Jika tidak nyaman, kalau begitu saya tidak akan membelinya. Tidak akan membelinya. Tuan Xiang, Anda tidak perlu membelinya sama sekali. Apa maksudmu? Anda adalah VEP berlian tertinggi kami. Anda memiliki di kota C 3 properti di pusat kota. Dan ada beberapa di kota A. Tapi itu informasi rahasia. Kami tidak memiliki wewenang untuk melihatnya. Sialan. Gadis itu terlihat cukup baik. Pria itu tidak begitu hebat. Sayang, saya sudah punya rumah sebelum menikah. Dengan begini, setelah kita menikah, kita bisa langsung pindah ke rumah kecil kita. Itu luar biasa. Kalau begitu aku bisa menghindari mengambil pinjaman untuk membeli rumah. Di masa depan gajiku, bisa aku belanjakan sendiri. Seorang pria tidak perlu sedikit mabuk untuk membuatmu menangis dengan aktingnya. Benar sekali, kamu tidak perlu bekerja lagi. Kamu bisa tinggal di rumah dan mengurus anak-anak. Benarkah? Sungguh, aku akan menafkahimu. Era apa ini? Wanita masih percaya kata-kata seperti itu. Tapi, jika aku tidak bekerja, apakah kamu akan meremehkanku? Tentu saja tidak, sayang. Jangan terlalu memikirkannya. Aku percaya padamu. Halo pelanggan yang terhormat. Konsumsi hari ini di toko ini, pria yang membayar tagihan mendapatkan diskon 50%. Sayang, meskipun aku tidak mengharuskanmu menanggung tekanan membeli rumah, kita masih bisa patungan sebelum menikah. Dengan begini nanti, aku bisa mencari uang dengan benar untuk membelanjakannya padamu. Aku percaya padamu. Sayang, Nona cantik. Jangan percaya kata-katanya. dasar bocah. The Apa yang film was kamu katakan? translated Rumah yang and dibeli sebelum narrated menikah, by M. termasuk harta Media. pranikah. Setelah perceraian, kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. Mendukungmu setelah menikah. Aku bahkan belum menikah, dan kamu sudah mengutukku untuk bercerai. Sekarang kau bahkan tidak akan mentraktirnya kopi. Jika kau menikah dengannya dan tinggal di rumah untuk membesarkan anak, kau hanya akan menjadi pengasuh gratis. Setelah kau kehilangan kemampuan untuk bekerja, berapa banyak yang ingin dia berikan padamu untuk mengusirmu? Sepenuhnya tergantung pada suasana hatinya. Suami apakah yang dia katakan benar? Sayang, jangan dengarkan omong kosongnya. Penipuan yang begitu jelas. Tidak bisakah kau tahu? Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kau peduli siapa aku? Aku pasti akan ikut campur dalam hal ini hari ini. Mengintimidasi seorang wanita. Keahlian macam apa itu? Lagi pula, penipuan pernikahan itu ilegal. Apa kau tahu itu? Apa yang kamu bicarakan sebenarnya? Kakak, aku mohon padamu. Ini adalah istri yang akhirnya aku berhasil menangkan. Tunjukkan belas kasihan jika kamu bisa. Keuntungan apa yang kamu inginkan? Katakan padaku. Keuntungan. Ya, keuntungan. Dengar baik-baik. Memukul seseorang. Kau berani memukul seseorang. Aku akan memanggil polisi. Aku tidak menipumu untuk menikahiku. Lem Bingbing seorang bintang yang sedang naik daun. Pria ini menarik. Aku menyukainya. Pria semacam ini yang memiliki kecenderungan kekerasan dan tidak stabil secara emosional. Apakah kau bersedia menikah dengannya? Aku tidak menyentuhnya. Dia menabrakku sendiri. Menurutku pria ini tidak berguna. Sangat pelit. Wanita ini pasti buta. Sayang, kita akan segera menikah. Bagaimana kamu bisa mendengarkan orang luar berbicara omong kosong? Siapa kamu? Hak apa yang kamu miliki untuk ikut campur dalam urusan kami? Kau. Lihat itu.
Urus urusanmu sendiri. Orang lain bersedia. Menurutku, wanita ini tidak ada harapan. Uang seorang pria, menghabiskannya untukmu adalah yang benar-benar penting. Hanya melihat, tidak berguna. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengejar uangnya. Aku hanya peduli dia memperlakukanku dengan baik. Kalian berdua, yang satu serahkan akan kekayaan, yang lain bernafsu. Pasangan yang sempurna. Jangan bicara tentang suamiku seperti itu. Tuan, tagihan untuk menjamu. Hari ini pria yang membayar tagihan mendapatkan diskon 50%. Berhenti bicara omong kosong. Apakah kamu akan membiarkanku membayar tagihannya atau tidak? Bajingan pelit seperti itu. Apa yang kalian semua bisikan? Aku yakin kamu bukan seseorang yang tidak punya uang di sakunya. Cemburu, karena aku menemukan pacar cantik kan. Aku melihatmu duduk di sini sendirian. Sudah setengah jam. Mungkinkah orang yang kau temui belum tiba? Sungguh menyedihkan. Tepat sekali. Pasangan serasi. Maaf, aku terlambat. Maaf, aku terlambat. Kau ini, Lang Bingbing. Cantik. Jangan biarkan pria ini membodohimu. Dia hanya bilang anggurnya asam, karena dia tidak bisa meraihnya. Baru saja tanpa alasan sama sekali. Kau mengganggu hubunganku. Apa hubungannya denganmu? Urus saja pasanganmu sendiri. Kamu terus memanggilku sayang, dan bilang kamu ingin menikahiku. Sekarang melihat gadis lain, kamu bahkan tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Kamu, Sayang, aku hanya melihatnya sekali. Aku tulus hanya padamu. kamu telah sangat mengecewakanku. Tidak mungkin. Bagaimana bisa pria miskin seperti itu mungkin berkencan dengan wanita cantik seperti selebriti? Seleraku jelas lebih baik daripada pacarmu. tidak apa-apa dia begitu cantik. Tapi bagaimana dia bisa begitu cantik bahkan saat memarahi? Jangan pergi. The film was translated and narrated by M Media. Bukankah itu bintang besar Lang Bingbing? Aku sudah mencari-cari kenapa dia terlihat sangat familiar. Astaga, benar-benar dia wow. Tidak mungkin. Dia benar-benar seorang selebriti. Itu semua untuk membantu Chang Didao ini. Aku sudah ketahuan. Bukankah ini bintang besar Lang Bingbing? Cepat ambil gambar. Ambil gambar, ambil gambar. Wow, seorang selebriti. Bentuk tubuh yang luar biasa. Jangan pergi. Permisi, tolong menyingkir. Jangan pergi. Kamu, Masih ada orang di sini, mari kita pergi lebih jauh. serius. Aku sudah menyukaimu. Apa? Menyukaiku. Aku punya pesona yang begitu besar. Aku Lang Bingbing. Aku jarang menyukai orang. Begitu aku menyukai seseorang, aku tidak akan melepaskannya dengan mudah. Berhenti bercanda. Aku tidak. Ada apa denganmu? Aku merasa sedikit gastroenteritis akut. Aku ingin muntah. Kakak Hao, silakan. Manajer. Kakakku sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Bawakan semua hidangan andalanmu. Baiklah, hidangan khas kami meliputi ular laut garam dan merica rasa daun bawang, yang merupakan ular Indonesia, dan juga tiram Prancis. Bernama Gilardeo, mereka dikenal sebagai Rolls Royce. Tiram, apakah Anda ingin mencobanya? Baik, sajikan semuanya. Baiklah, kami akan segera menyiapkannya untuk Anda. Hari ini, aku akan mengajak kalian melihat restoran terbaik di kota C untuk memperluas wawasanmu. Kakak Hao, jangan marah lagi. Wanita macam apa yang tidak kau miliki? Lagi pula, bukankah kau punya itu? Tunangan cantik seperti Giok. Yang ini hanya pemain. Kau benar-benar mengerti aku.
Kau terlalu memujiku, Kakak Hao. Tepat sekali. Hanya Yue benar-benar pantas untukku. Itu benar. Apa maksudmu barusan? Maksudku, aku mengalami kemunduran. Karena sikap dingin Lan Bingbing, aku tidak berani. Aku tidak berani, Kakak Hao. Aku sangat menyukainya. Sikap acuh tak acuhnya padaku agak mirip dengan Yue. Itulah mengapa aku menghabiskan uang untuk mempromosikannya. Kalau tidak dia itu siapa? Tepat sekali. Kakak Hao benar. Jangan sebut-sebut mereka berdua lagi. Tak satu pun dari mereka memberiku ketenangan pikiran. Pergi sana. Ya, Kakak Hao. Mana makanannya? Kenapa lambat sekali? Kakak Hao, aku akan segera mempercepat mereka. Kau baik-baik saja. Yang Didao, apa yang aku katakan barusan itu benar. Aku benar-benar sudah mulai sedikit menyukaimu. Tidak mungkin. Bingbing, kita baru bertemu hari ini. Perasaan kau tahu. Butuh waktu untuk berkembang. Apa maksudmu? Apakah menurutmu aku Lan Bingbing akan jatuh cinta pada sembarang orang? The film was translated and narrated by M Media. Kau lagi Xiang Lintian. Aku akan membunuhmu hari ini. Kenapa kamu di sini? Dan kau, diam. Aku akan mengurusmu nanti. Tidak. Sialan. Siapa kau? Kau gila. Kau berani menyentuh wanitaku. Aku ingin kau mati. Xiang Lingtian yang mana? Selama kau belum disingkirkan, aku tidak bisa tenan atau makan dengan damai. Bunuh dia untukku. Jangan bergerak. Jika kau bergerak lagi, aku akan membunuhnya. Siapa sebenarnya kalian semua? Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Siapa aku tidak penting. Tapi aku tahu siapa kau. Apa? Tidak. Yang Didao. Apa kamu baik-baik saja? Yang Didao. Halo, Yue. Bagaimana Ling Tian? Dokter bilang nyawanya tidak dalam bahaya. Dia mungkin kehilangan ingatannya. Dia hanya butuh istirahat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita hanya bisa menjalani semuanya selangkah demi selangkah. Dia kehilangan ingatannya setahun yang lalu. Kali ini, Mengenai kecelakaan mobil Ling Tian setahun yang lalu, sudah ada petunjuk mengenai masalah itu. benarkah? Awalnya, semua petunjuk terputus. Tapi baru-baru ini, aku mendengar bahwa pengemudi yang bertanggung jawab atas kecelakaan itu sudah meninggal. Masih memiliki seorang putra. Tapi kita berada di bawah pengawasan ketat. Wan Lao Er. Kita tidak bisa terang-terangan mencarinya. Aku masih curiga bahwa masalah ini melibatkan Wan Lao Er. Itulah mengapa aku harus menyusup dan tetap dekat dengannya. Aku akan bertunangan dengan Wan Lao Er. Masalah ini, jangan beritahu Ling Tian dulu. Aku takut dia akan kehilangan ketenangannya karena aku. Oke, tapi tolong hati-hati. Keselamatan adalah yang utama. Baiklah, jangan khawatir. Benar, itu Wan Lao Er. Dia tidak melakukan apa-apa padamu kan? Dia. Wan Lao Er sepertinya membawa orang kembali. Aku akan pergi melihat dulu. Ada dokumen penting. Aku sudah mengirimkannya padamu. Tolong setelah Ling Tian bangun, bantu aku memberikannya padanya. Oke, Kau adalah saudara terbaik Ling Tian. Aku percaya padamu. halo. Ling Tian sudah pingsan. Yue, kau sama sekali tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi padamu. Kalau tidak, jika dia memulihkan ingatannya, bagaimana aku harus menjelaskannya padanya? Kau sudah bangun. Ayolah. Bagaimana perasaanmu? Kepalaku sakit sekali. Di mana ini? Ini vilaku. Villa. Tuangkan aku segelas air. Terima kasih. Sensei. Kau. Kau memanggilku apa?
Aku tahu kau menyelamatkanku lagi. Saat aku bekerja sebagai satpam sebelumnya, kau sangat menjagaku kan? Kau gila Wang Shengxi. Kau benar-benar ingat. Masih sakit seperti sebelumnya. Omong kosong. Kau akhirnya ingat. Aku merasa seperti aku mengalami mimpi yang sangat-sangat panjang. Berapa lama? Lebih dari setahun. Kau Xiangling Tiar melupakan Wang Shengxi selama lebih dari setahun. Bukankah aku baru saja ingat? Aku sangat merindukanmu, kakak. The film was Ini translated and narrated by M Media. Saya Xiangling Tian. Sudah kembali. Wan Lao Er. Selama aku mengalami amnesia, kau berulang kali mencoba untuk membunuhku. Dan kecelakaan mobil setahun yang lalu. Kali ini, aku harus menyelidiki ini secara menyeluruh. Seluruh kebenaran. Kau baik-baik saja. Apa yang terjadi selama ini? Ceritakan semuanya padaku. Mari kita tinjau situasinya. Bagaimana kau bisa berakhir dengannya? Siapa yang aku suka adalah kebebasanku. Siapa yang tidak tahu bahwa aku Wan Lao Er selama 6 bulan terakhir dengan susah payah mempromosikanmu? Jika bukan karena aku, kau di lingkaran ini tidak akan menjadi apa-apa sama sekali. Kamu, Apakah karena aku terlalu baik padamu? apa yang kamu coba lakukan? Menurutmu apa yang akan aku lakukan? Aku akan mengurusmu hari ini. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan. Berhenti. Yoe, kenapa kau di sini? Yoe, apakah kau marah? Wan Lao Er, tidakkah kau tahu bahwa memaksa seseorang itu melanggar hukum? Melawan hukum. Di kota A, aku Wan Lao E adalah hukum. Ini kota C. Yue itu sama saja. Tidakkah kau tahu betapa luasnya pengaruhku? Wan Lao Er, manusia bertindak langit mengawasi. Aku tidak percaya pada surga. Bahkan Xiangling Tian diseret jatuh olehku. Kau, Sebaiknya kau patuh menikah denganku. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Siapa itu? Anak dari keluarga Wang itu. Kenapa kau menghubunginya? ini hanya beberapa urusan bisnis. Ini hal yang bagus. UR kita mulai menjadi bijaksana. Setelah menikah denganku, seluruh sektor bisnis hitam dan putih di kota A akan menjadi milikmu. Hanya seorang aktris. Hanya untuk bersenang-senang. UR jangan dimasukkan ke hati. Terima kasih. Apa kamu baik-baik saja? Bukan apa-apa. Wan Shihao pria lisik dan kejam ini secara tak terduga memiliki ketertarikan khusus padamu. Aku hanya alat balas dendamnya. Jika dia benar-benar memiliki perasaan khusus padaku, kau tidak akan ada di sini. Kamu cukup sadar. Ling Tian, cepat bangun. Dokumen itu adalah kunci untuk menjatuhkan Wan Lao Er, bukti krusial. Bagaimana kabar UR? Pihak keluarga Wan terus-menerus menaikkan keluarga baik kita. Situasi keluarga baik tidak baik sekarang. Itu sudah diduga. Tapi UR baik-baik saja. Makan dengan baik, minum dengan baik, tidur dengan baik, dan dia terus meneleponku. Dia khawatir tentangmu. Jangan khawatir. Hanya itu saja. Itu saja. Kalian berdua, kalian tidak menyembunyikan sesuatu dariku kan? Apa yang mungkin kami sembunyikan darimu? Kau paranoid. Panggil UR. Wan Lao Er baru saja memanggilnya pergi. Aku tidak berani. Aku baru saja menelepon. Dia pergi untuk menangani sesuatu. Jangan telepon. Baiklah, jika kalian tidak mau memanggilnya, aku akan memanggilnya. Aku akan menelepon. Nomor yang Anda hubungi saat ini tidak tersedia. Setengah jam yang lalu, aku baru saja memberitahu UR bahwa kau sudah bangun. Apa yang terjadi? Sialan. Dia tidak ditangkap oleh Wan Lao Er kan? Bagaimana kau tahu itu Wan Lao Er? Tidak. Cepat beritahu aku. Apa sebenarnya yang kalian sembunyikan dariku?
Kalau begitu berjanjilah padaku. Aku akan memberitahumu bahwa kau akan tetap tenang. Wan Lao Er, jika dia berani mencelakai UR, aku akan menghancurkan reputasi dan karirnya. Sudah berakhir, sudah berakhir. Aku takut kau tidak akan tetap tenang. Yoel, kau sama sekali tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi padamu. Begitulah keadaannya. Aku mencoba membujuk UX saat itu, tapi kau tahu, kepribadiannya, karakternya sama persis denganmu. Ketika dia sudah memutuskan sesuatu, 10 ekor lembu pun tidak bisa menariknya kembali. Mengapa kalian tidak memberitahuku lebih awal? Aku takut kau tidak akan tetap tenang, dan langsung pergi ke Wan Lao Er dan masuk ke dalam perangkap. Sayangnya UR menghilang. Pasti Wan Lao Er pelakunya. 9 dari 10 kali. Wan Lao Er. Benar. Hal itu, UR mengatakan, sebelum dia pergi, dia meninggalkan sebuah dokumen untuk kita, mengatakan bahwa itu berisi informasi penting. Mengapa kita tidak melihat dokumen itu terlebih dahulu? Kau benar. Kita tidak bisa membiarkan upaya keras UR sia-sia. Hal terpenting sekarang adalah merencanakan dengan cermat untuk jangka panjang. Saya menyadari bahwa kamu sekarang benar-benar jauh lebih dewasa daripada sebelumnya. Setelah begitu banyak kencan buta, aku akhirnya menyadari. UR adalah cinta sejati seumur hidupku. Sensei. Bantu aku menyelamatkannya. Baiklah. Ling Tian, kau baik-baik saja. Yoel, Jangan mendekat. memikirkan itu lagi. Hal yang tidak berguna. Diam. Benar. Aku punya kabar baik untukmu. Berita apa? Proyek 100 miliar itu, aku akan segera mengamankannya. Apa? Apa yang tidak bisa dicapai Xiang Lingtian, aku Wan Shihou bisa dengan mudah mencapainya. Setelah proyek 100 miliar itu diamankan, katakan padaku, apakah Xiang Lingtian masih punya kesempatan untuk membalikan keadaan? Tinggal kurang dari sebulan sampai kita menikah. Jangan kau lupakan. Aku belum tunanganmu. Kau memenjarakanku. Tidakkah kau takut keluarga Bai akan berbalik melawanku? Keluarga Bai, keluarga Xiang, keluarga Wang. Aku tidak menganggap serius salah satu dari mereka. Kau masih punya kekuatan. Aku akan mengambilnya kembali satu persatu dari tangan Xiang Lingtian. Wan Lao Er, semoga kau mati mengenaskan. The film was Ling Tian, translated and bukti itu narrated by M. adalah Media. kesempatan terakhir kita. UR. Kau selalu berada oleh halaman Wan Lao Er. Apa sebenarnya yang kau selidiki? Ini. Bagaimana ini mungkin? Wan Lao Er. Kau punya nyali besar. Untuk berkolusi secara diam-diam dengan manajer proyek sejak awal, terlibat dalam tukar-menukar kekuasaan dan seks. Kalau begitu, orang yang menyebabkan kecelakaan mobilku setahun yang lalu, orang yang hampir membunuhku. Benar-benar kau. Halo, Xiang Lingtian, saya bisa membantumu. siapa kau? Kamu akan tahu segera. Mengapa kau ingin membantuku? Kamu tidak perlu merasa gugup. Saya membantumu karena kita punya musuh bersama. Mungkinkah? Wan Lao Er, Wan Shihou, mengapa kau ingin membantuku? mari kita bertemu. Kau. Saya punya beberapa informasi di sini untuk kamu lihat. Baiklah. Kau pasti mengintai, tepat di samping Wan Lao Er kan? Seperti yang diharapkan dari Xiang Lingtian, kamu menebak dengan benar. Hanya dengan menarik gigi dari mulut harimau, kita bisa mendapatkan bukti. Oke. Kau harus melanjutkan dengan hati-hati. Baiklah.
Kita akan sering bertemu mulai sekarang. Kamu tidak boleh mengungkapkan dirimu. Aku tidak akan. Dendam apa yang kau miliki terhadap Wan Lauer? Kebencian ayah yang terbunuh. Kebencian karena istri yang dicuri. Ini adalah video kecelakaan mobilmu waktu itu. Saya belum pernah menunjukkannya kepada siapapun. Saya menunggu saat yang tepat. Apa hubunganmu dengan pengemudi yang menyebabkan kecelakaan itu? Saya adalah putra dari sopir yang menyebabkan kecelakaan waktu itu. Selama lebih dari setahun, saya telah mencoba segala cara yang mungkin untuk mendekati Wan Shihao. Baru setelah setengah tahun yang lalu, saya akhirnya berhasil. Apa? Wan Shihao terlalu sombong. Dia tidak pernah berpikir saya akan punya keberanian seperti itu. Dia juga tidak berpikir untuk menyelidiki saya. Ini terlalu berbahaya. Bukankah apa yang kita lakukan hal yang berbahaya? Tapi saya percaya keduanya punya alasan yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, Anda datang kepada saya untuk kerjasama. Tepat sekali. Jika ada satu orang lagi yang seperti saya ingin Wan Shihao hancur total, itu pasti kamu. Apa syarat-syarat Anda? Hanya ada satu cara, dan itu adalah untuk benar-benar menghancurkan Wan Shihao, agar dia tidak pernah bisa pulih. Oke, saya berjanji kepada Anda. Saya punya hal lain yang harus saya urus. Saya harus pergi dulu. Ngomong-ngomong, Wan Shihao baru saja mengumumkan kepada semua pemegang saham bahwa perusahaan multinasional itu akan segera menandatangani kontrak 100 miliar. Waktu penandatanganan adalah 3 hari dari sekarang. Jika penandatanganan berhasil, hal besar pertama yang akan dilakukan Wan Shihao adalah bertunangan dengan Bai Yue. Waktu yang tersisa bagi saya hanya 3 hari. Ini adalah informasi tentang semua pemegang saham. Ini juga berisi beberapa detail rahasia yang mana Wan Lauer dan aku telah kumpulkan selama bertahun-tahun, sedikit demi sedikit. Saya menghargainya. The film Ingat was syarat saya. translated Jangan and khawatir. narrated Saya by sudah berjanji M kepada Media. Anda. Bisakah Anda saat ini menemukan semua pemegang saham perusahaan saat ini? Ya, saya bisa. Ingat, jangan gunakan nama saya. Jika tidak, itu akan membangkitkan kecurigaan Wan Lauer. Itu tidak akan sulit. Serahkan padaku. Lakukan dengan hati-hati. Anda sama sekali tidak boleh diketahui oleh Wan Lauer. Kamu masih punya 2 saham di kota C. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan terhadap mereka? Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Saya punya cara sendiri. Ngomong-ngomong, apakah Anda sudah menemukan UR? Belum. Kemungkinannya tinggi bahwa dia ada di tangan Wan Lauer. Saya tidak menyangka Wan Lauer akan begitu berani sekarang. Setelah kamu pergi, Wan Shihao berkolusi dengan dunia bawah, bertindak kejam. Di antara 4 keluarga besar, dia telah menjadi satu-satunya kekuatan dominan. 3 keluarga lainnya, semuanya tunduk pada tiraninya. Apakah kita berhasil atau gagal? Tergantung pada setengah bulan ini. Pertempuran ini bukan hanya untuk saya atau untuk UR, tetapi juga untuk 4 keluarga besar. Anda di sini. Lama tidak bertemu. Alasan saya meminta Anda datang kali ini adalah untuk meminta bantuan Anda dengan sesuatu. Kamu menolak lamaran pernikahanku, dan kamu masih berani meminta bantuanku. Pertempuran antara keluarga Siang kami dan keluarga Wan tidak dapat dihindari. Para pemegang saham di kota C Anda, sudah waktunya bagi mereka untuk memilih pihak. Aku menyalahkan diriku sendiri karena buta saat itu. Aku benar-benar tidak menyadari bahwa kamu adalah tuan muda yang dari 4 keluarga besar. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu menikah dengan keluarga kami. Namun itu juga berkat kamu saat itu. Bahwa aku dengan jelas melihat sifat asli Li Yuanyuan. Lihat bagaimana penampilan pakaian ini hari ini. Tidak buruk. Sayang sekali. Wanita secantik itu. Selama kencan buta, saya justru gagal memenangkan hatinya. Bagaimana dengan ini? Aku akan membujuk orang tuaku untuk mentransfer saham mereka kepadamu. Bagaimana kalau kamu menikah denganku? Hanya bercanda. Kan, yang kamu minta bantuanku untuk itu. Pewaris generasi kedua kaya yang kamu ingin aku selidiki itu. Aku memang mengenalnya. Di dunia bar, dia terkenal suka bermain-main. Tapi baru-baru ini aku tidak tahu apa yang terjadi. Dia sudah lama mengejar satu wanita. Lihat,
Ini dia. Bagaimana bisa kamu mengenalnya? Lebih dari sekadar mengenalnya. Kami tidak bisa lebih akrab satu sama lain. Kamu bertingkah aneh. Yang Didao. Tidak mungkin kamu juga pergi kencan buta dengannya kan? Ayo tampan. Minum beberapa gelas. Yang di sana itu, apakah dia pacar Anda? Tidak, aku belum berhasil memenangkan hatinya. Kamu siapa? Temanku. Jadi kamu teman Kinkin? Halo, Kalau begitu kalian berdua mengobrol dulu. Saya ada urusan yang harus diselesaikan. Kinkin. Aku tidak ingat. Kamu punya teman seperti ini. Aku dengar bahwa kamu dan One Lower dari kota A punya masalah. Bagaimana kamu tahu? Apakah kamu baru-baru ini menambah hutang judi? Keberuntunganku benar-benar tidak bagus akhir-akhir ini. Dan aku The tidak film berani was memberitahu orang translated tuaku. and Tunggu sebentar. narrated by M. Pinjam Media. uang. Dan coba keberuntunganku lagi. Aku punya solusi yang bisa menyelesaikan dua masalah sekaligus. Mau dengar? Solusi apa? Jual sahammu padaku. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Jangan khawatir. Bukankah itu terlalu berisiko? Aku akan bayar 2 kali lipat harganya. Li Qing. Sekarang terserah Anda. Bagaimana hasilnya? Berhasil dengan baik. Pewaris kaya itu bukan orang bodoh. Ketika dia mendengar aku menawarkan harga 2 kali lipat, khawatir aku akan menarik diri. Dia langsung menandatanganinya di tempat. Li Qing, kali ini Anda benar-benar berhasil. Tentu saja. Ketika nona muda ini bertindak, aku pasti bisa membantumu berhasil. Jangan coba mendekatiku. Pewaris kaya sepertinya yang nongkrong di bar dan suka berjudi. Aku benar-benar meremehkannya. Tapi kamu ternyata adalah pewaris keluarga yang salah satu dari 4 klan besar. Bagaimanapun, kali ini saya benar-benar harus berterima kasih kepada Anda. Baiklah, Saya perlu menerima telepon. Halo, sudah beres. Ayahku setuju. dan apa? Dan dia bilang dia mempercayaimu. Kamu benar-benar pria pilihanku. Bagus sekali. Hei, bagaimana kencan buta akhir-akhir ini? Saya sudah menemukan wanita yang saya cintai. Apakah itu Nona Bai kekasih masa kecilmu? Bagaimana Anda tahu? Informasi tentang saingan cinta. Tentu saja aku perlu menyelidiki secara menyeluruh. Anda, Manajer proyek untuk Tuan Wan ada di sini. Tuan Wan. Halo. Lama tidak bertemu. Mohon maaf atas kegagalanku menemuimu lebih awal. Lama tidak bertemu. orang yang bertanggung jawab atas proyek bernilai miliaran dolar. Tuan Wan. Anda meminta saya datang hari ini. Apakah? Karena ada kabar baik yang ingin Anda sampaikan kepada saya. Tentu saja, aku mengundangmu ke sini hari ini untuk membiarkanmu menyaksikan bagaimana aku menjadi Ketua Dewan Direksi Grup. Aku Wan Shihao, memiliki kepentingan pengendali mutlak di perusahaan. Untuk mengambil posisi ketua ini, siapa lagi kalau bukan aku? Tuan Wan, Anda benar-benar berwibawa. Baik itu perusahaan maupun grup. Cepat atau lambat, bukankah semuanya akan menjadi milik Anda? Tentu saja, sekarang setelah aku menjadi ketua dewan, apa yang kujanjikan padamu tidak akan kurang sedikit pun. Kalau begitu saya akan terlebih dahulu berterima kasih kepada Tuan Wan. Tentu saja,
Apa yang kau janjikan padaku? Sama sekali tidak boleh kurang juga. Tuan Wen, Anda bisa tenang tentang itu. Anda dan saya sekarang adalah komunitas kepentingan bersama. Saya pasti akan melakukan segala daya saya untuk membantu Anda. Kalau begitu bagus, aku pasti akan memberitahumu bahwa memilihku adalah keputusanmu yang paling tepat. Baiklah, Tuan Wen. Kalau begitu mari kita terlebih dahulu mendoakan kerjasama kita yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Semuanya. Aku menyatakan rapat pemegang saham. Tunggu. Satu orang masih hilang. Siapa lagi? Zhang Lingtian. The Apa film yang was kau lakukan di sini? translated and Ada apa? narrated by Direktur M Wan. Media. Tidakkah Anda menyambut saya? Tentu saja aku menyambutmu untuk hadir. Rapat pemegang saham yang diselenggarakan oleh Kuan Shihou. Tidak. Itu tidak mungkin. Anda, bukankah setahun yang lalu Anda? Manajer proyek ini memiliki kesan yang sangat mendalam tentang saya. Anda saat itu sendirian, pergi sendirian ke markas besar. Dan dengan Tuan Bati, menandatangani proyek itu sikap heroik itu. Siapapun yang pernah melihat Anda, bagaimana mungkin mereka lupa? Diam. Aku menyatakan, rapat pemegang saham resmi dibuka. Rapat pemegang saham ini akan memilih ketua dewan direksi yang akan mewakili perusahaan ini dan dengan perusahaan multinasional menandatangani proyek 100 miliar. Bolehkah saya bertanya kepada semua orang, apakah ada yang keberatan? Ya, Apa yang ingin dia lakukan? Zhang Lingtian, apa sebenarnya yang kau inginkan? hari ini, orang yang memenuhi syarat untuk menandatangani dokumen ini hanya satu orang. Itu adalah saya, Zhang Lingtian. Kau bicara omong kosong. Omong kosong. Saya saat ini memegang 51% saham perusahaan grup. Posisi sebagai ketua dewan seharusnya dipegang oleh saya. Apa kalian semua gila? Tidak bisa dipercaya. Aku adalah pemegang saham terbesar perusahaan. Aku adalah ketua dewan. Sahammu sama sekali tidak bisa lebih dari milikku. Kecuali. Mungkinkah? Apakah kau mungkin mengakuisisi 2 saham terbesar di kota C itu? Tidak cukup. Kalian semua pengkhianat. Beraninya kau mengkhianatiku. Wan Laoe, Anda menjabat sebagai direktur eksekutif selama lebih dari setahun, berkolusi dengan dunia bawah, terlibat dalam transaksi terlarang, merusak reputasi perusahaan grup kami, menyebabkan seluruh perusahaan hidup dalam ketakutan, dan bahkan warga kota A sangat menderita karena kekuatan dunia bawah yang merajalela. Omong kosong. Kau benar-benar tidak tahu berapa banyak yang telah kuserahkan kepada perusahaan tahun lalu. Jika bukan karena aku, bisakah perusahaan grup mengamankan proyek senilai ratusan miliar? Wan Laoe, ini adalah balasanmu. Selama aku adalah direktur perusahaan grup, ini adalah wilayahku, bukan giliranmu. Juga bukan giliran Zhang Lingtian untuk berbuat semena-mena di sini. Wan Shihao. Terlepas dari berapa banyak saham yang saya Zhang Lingtian pegang, perusahaan grup tidak akan mengizinkan seorang pembunuh untuk menjabat sebagai ketua dewan. Apakah Anda mengerti? Saya akan menunjukkan video kepada semua orang. Tuan Wan. Wan Shihou. Apakah Anda masih mengingat saya? Saya adalah pengemudi yang bertanggung jawab atas kecelakaan waktu itu. Tidak mungkin. Dia sudah mati. Siapa kau? Siapa sebenarnya kau? Saya memang bukan dia. Tapi saya adalah putranya, Apple. Waktu itu untuk menyelidiki kebenaran di balik kematian ayah saya tetap di sisi Anda. Bekerja tanpa lelah seperti sapi atau kuda. Sampai Anda meminta saya untuk menyelidiki kecelakaan mobil itu. Apakah Anda tahu betapa senangnya saya? Oleh karena itu, selama ini, kau yang mengancamku. Kau dan mereka
sudah bersekongkol bersama bukan? Wan Shihao. Anda mengabaikan nyawa manusia dan mengabaikan hukum. Apakah Anda tahu berapa lama saya telah menunggu hari ini? Saya pribadi akan mengirim The film Anda ke was penjara. translated Saya ingin and Anda menghabiskan narrated seluruh by hidup Anda M-Media. terkunci di penjara. Zhang Lingtian, aku akan membunuhmu. Pukulan ini adalah untuk ayah Xiao Zhu. Pukulan ini adalah untuk diri saya sendiri. Pukulan terakhir adalah untuk UR saya. UR masih ada di tanganku sekarang. Villa Anda mungkin sudah dikepung. Apel, apa katamu? Anda masih belum tahu kan? Rapat pemegang saham ini disiapkan khusus untuk Anda oleh saya. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kau tidak mungkin bisa memanipulasi semua ini. Kau seharusnya terbaring di tempat tidur. Kau seharusnya mati. Setahun yang lalu, aku seharusnya tidak membiarkanmu pergi. Benar-benar delusi. Tuan Wan Shihao, seseorang telah melaporkan Anda mengenai kecelakaan mobil setahun yang lalu dan dicurigai membunuh pengemudi yang bertanggung jawab atas kecelakaan itu. Silakan ikut kami. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Aku adalah ketua dewan perusahaan ini. Halo Tuan Bat. Halo Tuan Sang mengenai Wan Shihao dan bukti kolusi oleh penanggung jawab saya sudah meninjaunya. Hari ini, saya akan menugaskan penanggung jawab baru. Begitu cepat. Proyek 100 miliar ini, saya ingin Anda yang bertanggung jawab. Baru setelah itu, saya bisa tenang. Terima kasih Tuan Bat atas kepercayaan Anda kepada kami. Saya percaya pada kemampuan Anda. Saya hanya bisa merasa tenang dengan proyek ini jika saya bekerja sama dengan Anda. Baru setelah itu saya merasa lega. Tuan Bat, terima kasih atas kepercayaan Anda kepada saya. Saya berharap kita memiliki kerjasama yang menyenangkan. Bagus. Saya berharap kita kerjasama yang menyenangkan. Kepung mereka. Siapa itu? Lingtian. Lingtian benar-benar kau. Bagaimana kau bisa sampai ke sini? Wan Lao Er dia tidak menyakitimu kan? Jika dia berani menyakitimu, aku pasti tidak akan membiarkannya lolos. Tidak apa-apa UR. Semuanya sudah berakhir. Semuanya sudah berlalu. Dia sudah ditangkap. Sekarang saya, ketua dewan direksi perusahaan. Itu luar biasa. Apakah semuanya benar-benar berakhir? Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Maukah kau menikah denganku? Aku bersedia.